Pernahkah kamu merasa canggung atau kehabisan kata saat berbicara dengan orang lain? Mungkin dalam sebuah acara sosial, rapat kerja, atau bahkan sekadar berbincang santai dengan teman? Perasaan gugup, takut salah, atau khawatir terlihat membosankan seringkali menghantui kita. Padahal, komunikasi adalah kunci dalam membangun hubungan, meraih peluang, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Namun, bagaimana jika ada cara untuk berbicara dengan lebih percaya diri dan tenang dalam setiap percakapan? Bagaimana jika rahasianya telah ditemukan berabad-abad lalu oleh para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus? Stoicism, sebuah filosofi yang berfokus pada ketenangan, kejelasan, dan kendali diri, menawarkan wawasan yang sangat relevan dalam komunikasi. Filsuf-filsuf Stoik mengajarkan bahwa kata-kata yang sedikit tetapi bermakna lebih kuat daripada kata-kata yang berlebihan, bahwa kita tidak perlu selalu menang dalam percakapan, dan bahwa kepercayaan diri sejati datang dari mengendalikan pikiran kita sendiri, bukan dari bagaimana orang lain menilai kita. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 5 teknik Stoik yang dapat mengubah cara kamu berkomunikasi, dari merasa canggung dan ragu-ragu, menjadi percaya diri dan tenang. Teknik ini bukan sekadar trik komunikasi, tetapi cara untuk membangun hubungan yang lebih tulus dan bermakna dengan orang lain. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bagaimana kebijaksanaan kuno bisa membantu kita berbicara dengan lebih percaya diri di dunia modern. 1. Katakan lebih banyak dengan lebih sedikit kata. Seringkali kita berpikir bahwa berbicara dengan percaya diri berarti berbicara lebih banyak, mengisi setiap keheningan, menjelaskan secara mendetail, atau berusaha terus menjaga percakapan tetap hidup. Namun, dalam filosofi Stoik, kepercayaan diri justru terletak pada kemampuan untuk berbicara dengan ringkas, jelas, dan penuh makna. Kata-kata yang sedikit, tetapi tepat sasaran, jauh lebih kuat daripada kata-kata yang panjang, tetapi tanpa arah. Marcus Aurelius pernah berkata, "Biarkan kata-katamu sedikit, tetapi dipilih dengan baik." Filosofi ini mengajarkan kita bahwa berbicara secara berlebihan tidak selalu membuat seseorang terlihat lebih cerdas atau meyakinkan. Sebaliknya, orang yang mampu berbicara langsung ke inti permasalahan justru lebih dihormati dan lebih didengar. Ketika kita terlalu banyak bicara, kita tidak hanya kehilangan perhatian pendengar, tetapi juga berisiko menyampaikan informasi yang tidak relevan atau berulang-ulang, yang justru dapat membuat pesan utama kita menjadi kabur. Bayangkan sebuah rapat kerja di mana seseorang mempresentasikan idenya dengan cara berikut. Saya sudah mengembangkan konsep ini selama beberapa waktu, dan saya pikir ini akan sangat efektif karena dapat menghemat banyak waktu, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Tapi, tentu ada beberapa tantangan dalam implementasinya yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Saya juga telah mempertimbangkan beberapa solusi yang bisa membantu mengatasi hambatan ini. Kalimat ini terdengar panjang dan membingungkan. Di dalamnya terdapat banyak informasi yang bercampur, sehingga pendengar sulit menangkap poin utama yang ingin disampaikan. Sekarang, bandingkan dengan cara berbicara yang lebih stoik. Proyek ini bisa menghemat 1/4 waktu kerja, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut cara kita bisa menerapkannya. Ringkas, jelas, dan langsung pada poin utama. Pendengar tidak perlu bersusah payah menyaring informasi yang diberikan. Sebaliknya, mereka langsung menangkap manfaat utama yang ingin disampaikan dan siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Mengapa berbicara lebih sedikit bisa membuat seseorang terdengar lebih percaya diri? Karena ketika seseorang berbicara dengan ringkas dan jelas, itu menunjukkan bahwa mereka telah memikirkan kata-kata mereka dengan baik sebelum berbicara. Mereka tidak berbicara hanya untuk mengisi keheningan atau mencari validasi dari orang lain. Mereka berbicara karena mereka memiliki sesuatu yang benar-benar penting untuk dikatakan. Hal ini berlaku dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari, banyak orang merasa perlu untuk selalu mengisi keheningan dalam obrolan dengan cerita panjang atau informasi tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi orang yang memiliki kepercayaan diri sejati tahu bahwa diam bukan musuh. Terkadang, jeda dalam percakapan justru bisa memberikan dampak yang lebih besar. Misalnya, saat seseorang bertanya,
Bagaimana menurutmu tentang ide ini? Alih-alih langsung memberikan jawaban panjang yang penuh dengan kata-kata yang tidak perlu, seseorang yang menerapkan prinsip stoik akan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Saya setuju, karena ini akan mempercepat proses tanpa mengorbankan kualitas. Kita bisa mulai dengan langkah kecil terlebih dahulu." Jawaban ini ringkas, namun memiliki bobot. Tidak ada kata-kata yang terbuang sia-sia, dan inti dari pemikirannya tersampaikan dengan jelas. Menerapkan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari memang membutuhkan latihan. Banyak dari kita sudah terbiasa berbicara panjang lebar, baik karena ingin memastikan bahwa kita didengar maupun karena takut dianggap kurang berkontribusi dalam percakapan. Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri sebelum berbicara. Apa satu hal yang ingin mereka ingat dari yang saya katakan? Jika kita bisa merangkum pikiran kita menjadi satu kalimat yang kuat, kita tidak hanya akan lebih mudah diingat, tetapi juga lebih dihargai dalam percakapan. Menerapkan gaya berbicara seperti ini tidak hanya menghemat waktu kita dan orang lain, tetapi juga menunjukkan bahwa kita menghargai perhatian mereka. Orang yang bisa berbicara secara singkat, padat, dan jelas akan lebih mudah didengar dalam berbagai situasi, baik dalam diskusi profesional, percakapan pribadi, atau bahkan saat berbicara di depan umum. Kepercayaan diri dalam berbicara bukan tentang seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa efektif kita menyampaikan pesan. Jika kita mampu menghilangkan kata-kata yang tidak perlu dan fokus pada inti pesan, kita akan menjadi pembicara yang lebih berpengaruh. Jadi, mulai sekarang, sebelum berbicara, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar perlu mengatakan ini? Apakah ini menambah nilai dalam percakapan? Jika jawabannya tidak, lebih baik diam. Karena dalam keheningan, kadang ada lebih banyak kekuatan daripada dalam 1000 kata yang tak bermakna. 2. Lepaskan gagasan bahwa kamu harus selalu menang. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap percakapan adalah sebuah ajang untuk membuktikan diri? Bahwa kamu harus menjadi orang yang paling benar, paling pintar, atau paling mengesankan? Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang tanpa sadar melihat percakapan sebagai medan pertempuran di mana kita harus menang. Baik dengan memberikan argumen yang lebih kuat, membuktikan bahwa orang lain salah, atau sekadar memastikan bahwa pendapat kita selalu diakui. Namun, jika kita melihat percakapan dengan cara seperti ini, kita justru akan kehilangan esensi dari komunikasi itu sendiri. Percakapan bukanlah kompetisi. Percakapan adalah jembatan untuk memahami, belajar, dan membangun hubungan. Ketika kita berbicara dengan tujuan untuk menang, kita justru berisiko kehilangan kesempatan untuk benar-benar terhubung dengan orang lain. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya." Dalam konteks komunikasi, ini berarti bahwa kita tidak dapat mengendalikan opini atau reaksi orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons sebuah percakapan. Jika kita terus berusaha untuk mendominasi, memaksakan pandangan, atau membuktikan bahwa kita lebih unggul, kita akan lebih sering berakhir dalam konflik daripada dalam pemahaman. Bayangkan sebuah perdebatan kecil dengan teman dekat tentang rencana akhir pekan. Katakanlah temanmu ingin pergi mendaki, sementara kamu lebih memilih untuk bersantai di rumah. Jika kamu terus-menerus memaksakan keinginanmu dengan berkata, "Kenapa sih harus mendaki? Aku sudah terlalu lelah. Kenapa kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaanku?" Nada bicara seperti ini akan membuat percakapan menjadi semakin tegang. Temanmu akan merasa disalahkan, dan sebagai respons, mereka mungkin akan semakin mempertahankan pendapatnya. Akhirnya, bukan solusi yang ditemukan, tetapi konflik yang semakin memanas. Sekarang, bayangkan jika kamu menerapkan pendekatan stoik. Alih-alih langsung membantah atau memaksakan kehendak, kamu menahan diri, mendengarkan sepenuhnya, dan baru merespons dengan tenang. Kamu bisa berkata, "Aku bisa lihat kalau kamu benar-benar menantikan pendakian ini, dan aku menghargai semangatmu."
Aku juga ingin menikmati akhir pekan. Tapi belakangan ini aku merasa cukup lelah. Jadi aku ingin sesuatu yang lebih santai. Bagaimana kalau kita cari solusi yang bisa mengakomodasi keinginan kita berdua? Apa yang berubah? Nada bicaramu, cara penyampaianmu, dan yang paling penting, tujuan dari percakapan itu sendiri. Kamu tidak lagi berbicara untuk menang, tetapi untuk memahami. Pendekatan ini tidak hanya membantu menghindari konflik, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang percaya diri dan tidak terancam oleh perbedaan pendapat. Banyak orang berpikir bahwa bersikap tegas berarti harus selalu mempertahankan posisi mereka dengan keras. Padahal, orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan diri di setiap kesempatan. Mereka tidak takut untuk mendengarkan, memahami, dan bahkan mengakui jika mereka salah. Salah satu alasan mengapa kita sering ingin menang dalam percakapan adalah karena kita merasa bahwa pendapat kita adalah bagian dari identitas kita. Kita berpikir bahwa jika pendapat kita tidak diterima, itu berarti kita tidak dihargai atau dianggap lemah. Tetapi dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk melepaskan keterikatan terhadap ego. Kepercayaan diri sejati bukan berasal dari selalu benar, tetapi dari memiliki ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh pendapat orang lain. Coba bayangkan percakapan yang sering terjadi di dunia kerja. Saat sebuah tim sedang berdiskusi tentang strategi baru, ada satu anggota tim yang terus-menerus berusaha membuktikan bahwa idenya adalah yang paling benar. Setiap kali seseorang memberikan masukan, dia langsung membantah, mengoreksi, dan bahkan meremehkan pendapat lain. Apa yang terjadi? Diskusi tidak lagi produktif, suasana menjadi tegang, dan orang-orang menjadi enggan untuk berbicara. Sekarang bayangkan seseorang yang berbeda, seseorang yang tetap tenang, mendengarkan setiap pendapat dengan perhatian penuh, dan memberikan tanggapan yang menghargai perspektif orang lain. Bahkan ketika mereka tidak setuju, mereka menyampaikan pendapatnya dengan cara yang tidak menghakimi. Orang seperti ini tidak hanya lebih disukai, tetapi juga lebih dihormati. Kepercayaan diri sejati dalam komunikasi terletak pada kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita sendiri. Daripada melihat percakapan sebagai ajang untuk membuktikan diri, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk memahami sudut pandang orang lain, mengembangkan perspektif yang lebih luas, dan membangun hubungan yang lebih baik. Latihan sederhana yang bisa kamu coba adalah mengajukan pertanyaan sebelum merespons dalam percakapan yang berpotensi menjadi perdebatan. Saat kamu merasa ingin membantah atau memenangkan diskusi, coba tanyakan pada dirimu sendiri. 1. Apakah aku benar-benar perlu membuktikan bahwa aku benar? 2. Apakah tujuanku adalah untuk menang atau untuk memahami? 3. Bagaimana jika aku mendengarkan lebih dulu, baru merespons dengan tenang? Dengan membiasakan diri untuk berpikir sebelum berbicara, kita bisa mengurangi ketegangan yang tidak perlu dalam komunikasi. Kita juga belajar untuk lebih menghargai sudut pandang orang lain tanpa merasa terancam oleh perbedaan. Kepercayaan diri yang sebenarnya tidak berasal dari memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan berbicara dengan niat baik. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa semakin kita melepaskan kebutuhan untuk menang, semakin kita akan dihormati dan semakin kuat komunikasi kita. Jadi, lain kali ketika kamu merasa terdorong untuk membuktikan diri dalam sebuah percakapan, coba ambil napas dalam-dalam dan tanyakan, apakah lebih penting untuk menjadi benar atau untuk terhubung dengan orang lain? Jika kita bisa menguasai prinsip ini, kita tidak hanya akan menjadi komunikator yang lebih percaya diri, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. 3. Berhenti, terlalu memikirkan diri sendiri. Pernahkah kamu merasa begitu sibuk memikirkan bagaimana kamu terlihat atau terdengar dalam percakapan hingga kamu justru lupa untuk benar-benar terlibat? Kamu mungkin pernah mengulang-ulang kata-katamu sendiri di kepala, bertanya-tanya apakah kamu terdengar pintar, menarik, atau malah membosankan. Mungkin kamu juga pernah merasa bahwa semua orang sedang mengamati setiap gerakan dan kata yang keluar dari mulutmu, lalu menghakimi. Jika kamu pernah mengalami hal ini, kamu tidak sendirian.
Banyak orang merasa canggung dalam percakapan bukan karena mereka tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Mereka khawatir dengan bagaimana mereka dipersepsikan, takut terlihat bodoh, atau khawatir melakukan kesalahan yang memalukan. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa semakin kita fokus pada diri sendiri, semakin kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar terhubung dengan orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas kejadian eksternal." Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memandang kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons kecemasan kita sendiri. Coba pikirkan ini. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, apakah kamu memperhatikan setiap kata yang mereka ucapkan dengan detail dan menganalisis apakah mereka tampak gugup atau tidak? Mungkin tidak. Begitu juga dengan orang lain. Mereka lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri daripada memerhatikan kesalahan kecil yang mungkin kamu buat dalam percakapan. Salah satu jebakan terbesar dalam komunikasi adalah self-consciousness, atau perasaan terlalu sadar diri. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, saat wawancara kerja, saat berbicara dengan orang baru, atau bahkan dalam obrolan santai. Kita seringkali masuk ke dalam pikiran kita sendiri dan mulai mempertanyakan segalanya. Apakah mereka menyukaiku? Apakah aku terdengar cukup pintar? Apakah aku berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat? Ironisnya, semakin kita terjebak dalam pemikiran ini, semakin kita terlihat canggung dalam percakapan. Kita kehilangan spontanitas, menjadi lebih kaku, dan sulit untuk benar-benar mendengarkan lawan bicara. Bayangkan kamu sedang dalam wawancara kerja. Jika kamu sibuk memikirkan bagaimana kamu terdengar atau terlihat, kemungkinan besar kamu akan lebih banyak berpikir tentang diri sendiri daripada tentang apa yang sedang dibahas. Ini bisa membuatmu terdengar gugup, menjawab pertanyaan dengan kurang jelas, atau bahkan kehilangan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang baik. Sekarang, bayangkan jika kamu mengubah pendekatanmu dengan prinsip Stoik. Daripada memikirkan bagaimana kamu dipandang, kamu mengalihkan perhatianmu sepenuhnya pada lawan bicara. Kamu benar-benar mendengarkan pertanyaan yang diberikan, memikirkan jawabannya dengan tenang, dan merespons tanpa tergesa-gesa. Pendekatan ini tidak hanya membuatmu lebih percaya diri, tetapi juga membuat percakapan menjadi lebih lancar. Alih-alih sibuk menganalisis diri sendiri, kamu menjadi lebih fokus pada apa yang sedang terjadi di depanmu. Stoicisme mengajarkan bahwa percakapan bukanlah tentang kita, tetapi tentang pertukaran pemikiran dengan orang lain. Saat kita melepaskan ego dan mulai mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menjadi lebih menarik dalam percakapan. Kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli, bukan hanya ingin tampil baik. Bahkan dalam situasi sosial biasa, kita seringkali terlalu memikirkan bagaimana kita dinilai oleh orang lain. Misalnya, dalam sebuah pesta, seseorang mungkin merasa canggung dan berpikir, "Aku seharusnya lebih banyak bicara. Mereka pasti menganggap aku membosankan. Kenapa aku tidak bisa lebih santai seperti mereka?" Namun, kenyataannya, sebagian besar orang tidak benar-benar memperhatikanmu sedetail itu. Mereka juga sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Jika kita bisa menerima kenyataan ini, kita akan menyadari bahwa kita tidak perlu berusaha terlalu keras untuk tampil sempurna. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi rasa canggung ini adalah dengan mengalihkan perhatian kita ke orang lain. Daripada bertanya pada diri sendiri, "Bagaimana aku terdengar?" Cobalah bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari orang ini?" Atau, "Bagaimana aku bisa membuat percakapan ini lebih bermakna?" Cobalah pendekatan ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saat berbicara dengan seseorang, fokuskan perhatianmu sepenuhnya pada mereka. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk benar-benar memahami. 2. Ketika merasa gugup, alihkan perhatianmu ke lingkungan sekitar. Perhatikan ekspresi wajah lawan bicaramu, nada suara mereka, dan bagaimana mereka menanggapi percakapan. 3. Sadari bahwa orang lain juga memiliki ketakutan dan kecemasan yang sama. Mereka juga ingin diterima, dihormati, dan didengarkan.
Dengan berlatih mengalihkan perhatian dari diri sendiri ke orang lain, kamu akan mulai merasakan perubahan besar dalam cara kamu berkomunikasi. Percakapan akan menjadi lebih alami, lebih bermakna, dan kamu tidak lagi merasa terbebani oleh ketakutan yang sebenarnya tidak perlu. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita sendiri. Jika kita memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan tentang bagaimana kita dipandang, kita bisa menikmati komunikasi dengan lebih tenang dan percaya diri. Jadi, lain kali ketika kamu berbicara dengan seseorang dan merasa canggung, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang mereka coba sampaikan? Bukan, bagaimana aku terdengar? Dengan pergeseran fokus ini, kamu akan menemukan bahwa komunikasi tidak lagi terasa seperti ujian, tetapi lebih sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. 4. Ambil waktu sebelum menjawab. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa ada tekanan untuk langsung merespons dalam percakapan. Diam dianggap sebagai tanda kebingungan atau ketidaktahuan, sehingga kita terbiasa berbicara dengan cepat, bahkan sebelum kita benar-benar memahami apa yang ingin kita sampaikan. Namun, jika kita terus-menerus berbicara tanpa berpikir, kita akan sering menyampaikan sesuatu yang kurang jelas, tidak relevan, atau bahkan menyesal dengan apa yang telah kita katakan. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati dalam komunikasi bukanlah berbicara secepat mungkin, tetapi berbicara dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, "Yang penting bukan kecepatan, tetapi kualitas." Dalam komunikasi, ini berarti bahwa kata-kata yang kita ucapkan harus memiliki bobot dan makna, bukan sekadar pengisi kekosongan dalam percakapan. Seringkali, kita berbicara dengan tergesa-gesa karena merasa bahwa keheningan dalam percakapan adalah sesuatu yang harus dihindari. Namun, kenyataannya, jeda dalam berbicara justru bisa menjadi alat yang sangat kuat. Saat kita meluangkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara, kita tidak hanya memberikan jawaban yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan bahwa kita percaya diri dan menghargai percakapan itu sendiri. Bayangkan sebuah situasi dalam rapat kerja di mana atasanmu bertanya, "Apa pendapatmu tentang strategi ini?" Jika kamu langsung menjawab tanpa berpikir, kemungkinan besar jawabanmu akan terdengar terburu-buru, kurang terstruktur, atau bahkan tidak meyakinkan. Mungkin kamu akan berkata, menurut saya strategi ini cukup bagus, tapi mungkin ada beberapa tantangan yang bisa muncul. Ya, seperti implementasinya yang bisa agak sulit, dan ya, mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali beberapa faktor lain juga. Kalimat ini terdengar ragu-ragu dan kurang terarah. Tetapi jika kamu menerapkan pendekatan stoik dan mengambil sedikit waktu untuk berpikir sebelum menjawab, responsmu akan jauh lebih kuat. Setelah jeda sejenak untuk menyusun pikiran, kamu bisa berkata, "Strategi ini memiliki potensi besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi. Namun, ada beberapa tantangan dalam implementasi yang perlu kita bahas lebih lanjut. Saya punya beberapa ide untuk mengatasinya." Jawaban ini lebih ringkas, jelas, dan langsung ke inti permasalahan. Jeda sejenak yang kamu ambil sebelum menjawab memungkinkanmu untuk menyusun jawaban yang lebih kuat dan penuh keyakinan. Tidak hanya dalam situasi profesional, mengambil waktu sebelum berbicara juga sangat berguna dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, dalam sebuah diskusi atau debat, kita seringkali ingin segera membalas argumen lawan bicara kita. Kita mungkin merasa bahwa jika kita tidak langsung merespons, kita akan terlihat kalah atau tidak memiliki jawaban yang kuat. Tetapi justru sebaliknya, orang yang mampu tetap tenang dan berpikir sebelum berbicara seringkali lebih dihormati dalam percakapan. Misalnya, bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki pendapat berbeda tentang suatu isu. Mereka menyampaikan argumen mereka dengan semangat, dan kamu merasa terdorong untuk langsung membantah. Jika kamu langsung berbicara tanpa berpikir, mungkin kamu akan mengatakan sesuatu seperti, "Tidak, saya tidak setuju sama sekali. Pendekatan itu tidak masuk akal karena, ya, menurut saya itu tidak akan berhasil. Dan sejujurnya saya pikir banyak orang akan menolaknya." Respons semacam ini akan membuat percakapan menjadi semakin tegang dan tidak produktif,
Tetapi jika kamu mengambil napas dalam-dalam, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberi dirimu waktu untuk berpikir sebelum menjawab, kamu bisa merespons dengan lebih tenang. Saya mengerti sudut pandangmu, dan saya bisa melihat mengapa ide itu menarik bagi banyak orang. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya ragu. Misalnya, bagaimana jika perbedaan dalam cara berbicara ini sangat signifikan? Daripada terdengar defensif atau emosional, kamu justru terdengar lebih bijaksana dan rasional. Ini bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu benar-benar berpikir sebelum berbicara, sebuah kualitas yang sangat dihormati oleh orang lain. Selain itu, kebiasaan mengambil waktu sebelum berbicara juga dapat membantumu menghindari ucapan yang disesali di kemudian hari. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu mengatakan sesuatu dalam keadaan marah atau frustrasi, lalu menyesal setelahnya? Jika kita terbiasa memberikan respons secara impulsif, kita lebih rentan untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, menyakitkan, atau tidak sesuai dengan niat kita yang sebenarnya. Dalam filosofi Stoik, salah satu prinsip utama adalah mengendalikan diri dalam segala situasi, termasuk dalam berbicara. Jika kita merasa emosi mulai menguasai diri kita dalam percakapan, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memberi diri kita waktu untuk berpikir. Seorang Stoik tidak akan langsung bereaksi terhadap kata-kata orang lain dengan emosi yang meledak-ledak. Sebaliknya, mereka akan mengambil momen untuk menenangkan diri, memproses informasi, dan kemudian berbicara dengan tenang. Untuk mulai menerapkan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari, cobalah latihan sederhana ini. 1. Saat seseorang bertanya sesuatu, ambil jeda selama 2 hingga 3 detik sebelum menjawab. Ini mungkin terasa aneh pada awalnya, tetapi kamu akan mulai menyadari bahwa responsmu menjadi lebih terstruktur dan lebih percaya diri. 2. Jika kamu merasa terdorong untuk segera membantah atau membalas argumen seseorang, tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 5 sebelum berbicara. Ini akan membantumu menghindari ucapan yang impulsif dan membuat percakapan tetap produktif. 3. Sadari bahwa diam bukanlah kelemahan. Jika kamu tidak yakin dengan jawabanmu, tidak apa-apa untuk mengatakan, "Beri saya sedikit waktu untuk memikirkan ini." Sikap ini justru menunjukkan kepercayaan diri dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang semakin terburu-buru ini, orang yang bisa tetap tenang, berpikir sebelum berbicara, dan berbicara dengan penuh kesadaran akan selalu lebih dihormati. Kita tidak perlu merasa terpaksa untuk segera mengisi keheningan dalam percakapan. Sebaliknya, kita bisa belajar untuk menggunakan keheningan sebagai alat untuk berpikir lebih jernih dan berbicara dengan lebih meyakinkan. Seperti yang diajarkan oleh Stoicisme, kekuatan bukan terletak pada seberapa banyak atau seberapa cepat kita berbicara, tetapi pada seberapa bermakna dan berdampaknya kata-kata yang kita pilih untuk diucapkan. Jadi, mulai sekarang, latihlah dirimu untuk mengambil waktu sebelum menjawab. Bukan hanya agar kamu terdengar lebih percaya diri, tetapi juga agar setiap kata yang kamu ucapkan benar-benar memiliki makna dan kekuatan. 5. Sesuaikan nada dan bahasa tubuh dengan situasi. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang kata-katanya terdengar serius, tetapi nadanya santai seperti bercanda? Atau mungkin kamu pernah berada dalam rapat formal, tetapi ada seseorang yang berbicara dengan terlalu banyak gerakan tangan dan nada yang terlalu santai, sehingga pesan yang disampaikannya terasa kurang kredibel? Inilah salah satu kesalahan umum dalam komunikasi. Ketidaksesuaian antara kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh dengan situasi yang sedang berlangsung. Dalam komunikasi, kata-kata hanyalah sebagian kecil dari pesan yang kita sampaikan. Nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh seringkali lebih berpengaruh daripada isi pembicaraan itu sendiri. Jika tidak ada keseimbangan antara ketiga aspek ini, maka pesan yang ingin kita sampaikan bisa kehilangan dampaknya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan alam, yang dalam konteks komunikasi berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi tanpa kehilangan integritas diri. Ketika kita berbicara, penting untuk memperhatikan bagaimana kita berbicara, bukan hanya apa yang kita katakan. Misalnya, dalam sebuah wawancara kerja,
Jika seseorang berbicara dengan kata-kata yang tepat, tetapi suaranya terlalu lembut, intonasinya ragu-ragu, dan tatapan matanya menghindari kontak dengan pewawancara, maka pesan yang sampai bisa terdistorsi. Pewawancara mungkin tidak akan mengingat isi jawabannya, tetapi akan mengingat kesan bahwa orang ini kurang percaya diri atau tidak siap. Sebaliknya, seseorang yang berbicara dengan intonasi yang jelas, suara yang tegas, dan bahasa tubuh yang selaras dengan kata-katanya akan terdengar lebih meyakinkan dan kompeten. Kata-kata mereka tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan oleh lawan bicara. Mengapa bahasa tubuh dan nada suara begitu penting? Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita menampilkan diri. Dalam komunikasi, ini berarti kita harus memahami bagaimana cara kita berbicara dan bagaimana tubuh kita mendukung pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya, jika kita ingin terdengar serius dan profesional, tetapi berbicara dengan nada terlalu santai dan banyak tertawa, maka pesan kita bisa kehilangan bobotnya. Di sisi lain, jika kita berbicara dengan nada yang terlalu tegas dalam situasi santai, kita bisa terlihat kaku atau terlalu dominan. Coba bayangkan dua skenario berikut. Skenario pertama, seseorang sedang mempresentasikan ide besar di depan timnya. Namun, selama berbicara, nada suaranya datar, dia jarang melakukan kontak mata, dan tangannya selalu dalam posisi tertutup di depan tubuh. Apa yang akan terjadi? Timnya mungkin tidak akan terlalu antusias atau percaya pada idenya, karena sikapnya sendiri tidak menunjukkan antusiasme. Skenario kedua, orang yang sama mempresentasikan ide yang sama, tetapi kali ini dia berbicara dengan nada yang bervariasi, membuka bahasa tubuhnya, dan menggunakan kontak mata untuk melibatkan audiens. Apa yang akan terjadi? Pesannya akan jauh lebih berkesan, dan orang-orang akan lebih tertarik untuk mendengarkan. Perbedaan utama dalam dua skenario ini bukanlah isi pesan, tetapi cara penyampaian pesan tersebut. Bagaimana menyesuaikan nada dan bahasa tubuh dengan situasi? 1. Perhatikan lingkungan dan konteks. Sebelum berbicara, lihatlah lingkungan sekitarmu. Apakah ini rapat formal, percakapan santai, atau diskusi serius? Jangan berbicara dengan nada yang sama dalam semua situasi. Sebagai contoh, dalam sebuah pertemuan bisnis, berbicara dengan nada yang tenang dan tegas lebih efektif daripada berbicara dengan nada yang terlalu santai. Sebaliknya, dalam percakapan santai dengan teman, berbicara terlalu serius justru bisa membuat suasana terasa kaku. 2. Sesuaikan ekspresi wajah dan kontak mata. Ekspresi wajah adalah bagian besar dari komunikasi nonverbal. Jika seseorang berbicara tentang sesuatu yang serius tetapi tersenyum terus-menerus, pesan mereka akan terasa tidak konsisten. Begitu pula dengan kontak mata, terlalu sedikit bisa menunjukkan kurangnya kepercayaan diri atau ketidakjujuran, tetapi terlalu banyak bisa terasa mengintimidasi. 3. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka. Bahasa tubuh yang terbuka, seperti tangan yang tidak disilangkan dan postur tubuh yang tegak, menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan diri. Sebaliknya, menyilangkan tangan atau terus-menerus melihat ke bawah bisa memberikan kesan bahwa kita tidak nyaman atau tertutup dalam percakapan. 4. Variasikan nada suara. Berbicara dengan nada yang monoton bisa membuat lawan bicara kehilangan minat. Orang yang percaya diri dalam berbicara tahu bagaimana mengatur intonasi suaranya, menekankan poin-poin penting, dan menggunakan jeda untuk menambah bobot dalam perkataannya. 5. Perhatikan reaksi lawan bicara. Salah satu keterampilan komunikasi yang paling berharga adalah mampu membaca reaksi orang lain. Jika kita berbicara terlalu cepat dan melihat lawan bicara tampak bingung, itu pertanda untuk memperlambat. Jika kita berbicara terlalu pelan dan orang tampak kehilangan minat, itu pertanda untuk menambah energi dalam suara kita. Stoicisme dan seni menyesuaikan diri dalam komunikasi. Dalam filosofi Stoik, salah satu konsep utama adalah beradaptasi dengan keadaan tanpa kehilangan jati diri. Ini berarti bahwa kita harus menyesuaikan cara kita berbicara dengan situasi,
tanpa kehilangan ketulusan dan integritas. Misalnya, Marcus Aurelius sering berbicara tentang pentingnya menjalani hidup dengan kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitar. Ini juga berlaku dalam komunikasi. Kita harus selalu sadar akan suasana dan menyesuaikan diri dengan konteksnya. Ketika kita menyesuaikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh dengan lingkungan, kita tidak hanya menjadi pembicara yang lebih efektif, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang peka dan memiliki kesadaran sosial yang baik. Orang yang percaya diri dalam berbicara tidak hanya memperhatikan kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi juga bagaimana kata-kata tersebut disampaikan. Mereka memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang isi pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu diterima oleh orang lain. Jadi, lain kali kamu berbicara, coba lakukan hal berikut. 1. Sebelum berbicara, lihat suasana sekitar. Sesuaikan nada dan bahasa tubuhmu dengan konteks. 2. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka. Hindari postur yang tertutup seperti menyilangkan tangan atau menunduk. 3. Perhatikan ekspresi wajah dan kontak mata. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar terlibat dalam percakapan. 4. Gunakan variasi nada suara. Jangan berbicara dengan nada monoton. Beri penekanan pada poin-poin penting. 5. Baca reaksi lawan bicara. Jika mereka tampak bingung, sesuaikan cara penyampaianmu agar lebih jelas. Kepercayaan diri sejati dalam komunikasi bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya. Jika kita bisa menyesuaikan nada, ekspresi, dan bahasa tubuh dengan situasi, kita tidak hanya akan lebih percaya diri dalam berbicara, tetapi juga lebih efektif dalam membangun hubungan dan menyampaikan ide dengan kekuatan penuh. Seperti kata filsuf Stoik, jangan hanya berbicara, tetapi berbicaralah dengan kesadaran penuh. Komunikasi yang percaya diri bukanlah tentang berbicara lebih banyak atau memenangkan setiap percakapan. Sebaliknya, ini adalah tentang kesadaran, ketenangan, dan kejelasan dalam berbicara. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu. Kita telah membahas 5 teknik Stoik yang dapat membantumu berkomunikasi dengan lebih baik. 1. Berbicara dengan lebih sedikit kata, tetapi lebih bermakna, seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius. 2. Melepaskan keinginan untuk selalu menang dalam percakapan, karena percakapan bukanlah kompetisi, melainkan jembatan untuk memahami orang lain. 3. Berhenti terlalu memikirkan diri sendiri dan mulai fokus pada lawan bicara untuk membangun koneksi yang lebih tulus. 4. Melatih diri untuk mengambil waktu sebelum menjawab, sehingga setiap kata yang kita ucapkan memiliki bobot dan makna. 5. Menyesuaikan nada dan bahasa tubuh dengan situasi, agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan lebih baik. Kelima teknik ini memiliki satu benang merah yang sama, kesengajaan. Stoicisme mengajarkan kita untuk berbicara dengan kesadaran penuh, bukan dengan reaksi impulsif. Setiap kata yang kita ucapkan harus mencerminkan pemikiran yang matang, bukan sekadar respons cepat tanpa makna. Namun, seperti halnya dengan filosofi apapun, menguasai seni komunikasi Stoik bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah latihan yang harus terus-menerus dilakukan. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk berlatih berbicara dengan lebih tenang, lebih jelas, dan lebih bermakna. Maka dari itu, mulai sekarang, tantang dirimu untuk mempraktikkan satu teknik ini dalam percakapan sehari-hari. Coba bicara lebih ringkas, dengarkan lebih dalam, atau tahan diri sebelum bereaksi. Dengan latihan yang konsisten, kamu akan mulai merasakan perubahan. Bukan hanya dalam cara orang lain menanggapimu, tetapi juga dalam bagaimana kamu merasakan dirimu sendiri saat berbicara. Sebagaimana kata-kata Marcus Aurelius, ketenangan sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari mengendalikan diri sendiri. Dalam komunikasi, hal yang sama berlaku. Kepercayaan diri sejati tidak datang dari membuat orang lain terkesan,
tetapi dari menjadi tenang, sadar, dan otentik dalam berbicara. Jadi, mulailah dari sekarang. Ucapkan kata-katamu dengan bijak, berbicara dengan niat yang jelas, dan hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Karena komunikasi yang baik bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita benar-benar terhubung dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri.